Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada praktikum kali ini kita akan menjelaskan tentang penerapan medan magnet pada solenoid pada kontaktor. Adapun tujuan percobaan pada praktikum kali ini yaitu memahami tentang penerapan medan magnet pada kontaktor, kemudian memahami cara kerja kontaktor. Jadi sebelum kita membahas di bab ketiga ini ya, kita sudah mengetahui di bab kedua, coba kita lihat bab kedua. Ya, kita mengetahui di bab sebelumnya yaitu percobaan solenoid yang kita beri serbuk besi ya di atasnya, diberi serbuk besi di atasnya, kemudian kita dapat tahu tentang sifat muatan, kemudian tentang medan listrik, kemudian medan magnet, dan kita juga sedikit akan membahas tentang ini flux magnetik. Oke, kita kembali ke bab 3. Nah, jadi jika sebelumnya kita sudah mengetahui tentang itu tadi, sekarang di sini kita akan membahas tentang penerapannya, yaitu pada kontaktor magnetik. Jika kita membahas tentang penerapannya, berarti kita bicara tentang rangkaian kelas. Oke, kita baca di sini teorinya. Rangkaian magnetik dapat dimisalkan sebagai rangkaian tertutup jika ditinjau pada rangkaian listrik, di mana pada rangkaian tersebut dilalui oleh garis flux magnetik. Pada sebuah rangkaian magnetik sederhana yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini, rangkaian ini terdiri dari sebuah inti besi dengan luas penampang dimisalkan A dalam satuan meter persegi. Juga terdapat lilitan yang disimbolkan dengan N, dan nantinya lilitan dililit pada satu sisi dari 4 sisi persegi yang dipengaruhi oleh sebuah tegangan masukan atau E, sehingga nantinya lilitan yang teraliri arus ini menghasilkan medan magnet. Nah, kita lanjut. Kemudian dalam gambar 3.2 di sini merupakan rangkaian listrik sederhana di mana sebuah tegangan sumber E yang juga umumnya disebut EMF atau electromotive force akan mengalirkan arus menuju hambatan yang bersifat resistif. Artinya, di sini memisalkan sebuah rangkaian magnetik yang tertutup ini pada sebuah rangkaian listrik yang tertutup. Oke. Kemudian bagaimana jika rangkaian itu diparalel? Kita baca di sini. Seperti halnya resistor dan kapasitor, komponen pasif induktor juga dapat dirangkai secara seri maupun paralel. Dalam gambar di sini menunjukkan dua buah rangkaian magnet tertutup dihubungkan secara paralel. Akibatnya pada titik-titik A dalam gambar, titik A, terjadi pertemuan antara flux 1, flux 2, di mana flux 1 dipengaruhi pada titik ABCD dan flux 2 dipengaruhi pada titik AFED. Pada persamaan ini, simbol flux itu seperti ini, theta sama dengan flux 1 ditambah flux 2. Dan di gambar di bawah ini kita bisa memisalkan sebuah rangkaian magnetik tadi kita terapkan pada rangkaian listrik. Oke. Jadi di sini kita tahu ya bahwa yang dinamakan electromotive force tadi ini, yang dinamakan electromotive force itu merupakan gaya gerak listrik seperti yang sudah dijelaskan di bab 2 ya, atau garis gaya listrik. Gaya gerak listrik ini merupakan beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Biasanya kita lambangkan dengan E, ya, dilambangkan dengan E, dengan satuannya volt. Oke. Sedangkan pada rangkaian magnetik
itu kita mengenal istilah namanya magnetomotive force. Ya, jadi sebelum kita ke MMF di bagian 3.2.3 kita akan menjelaskan tentang flux magnet terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kita akan membahas tentang hubungan antara medan magnet dan flux magnet. Dan sebetulnya ini sudah dijelaskan pada bab 2 kemarin ya, tentang medan magnet. Ya, ini di bab 2 kemarin kita sudah menjelaskan sebenarnya tentang medan magnet dan flux magnet. Di bab 2 dijelaskan bahwa rumus di sini itu menjelaskan bahwa medan magnet yang terdapat pada bahan solenoid ya. Sedangkan di bab 3 ini kita kan sudah bicara tentang pengaplikasiannya. Sehingga di sini kita akan menampilkan terlebih dahulu rumus tentang hubungan antara medan magnet dan flux magnet. Jadi kita baca, telah diketahui bahwa flux magnet merupakan jumlah medan magnet yang melewati suatu luas penampan tertentu. Salah satunya adalah solenoid. Jika ditinjau bagaimana hubungan antara medan magnet dan flux, maka dapat dikatakan bahwa medan magnet adalah jumlah total flux yang melewati luas penampan tertentu yang dipengaruhi oleh arus yang mengalir. Hubungan ini dapat dituliskan sebagai rumus di bawah ini. Jadi B itu merupakan medan magnet dengan satuan Weber per meter persegi, sedangkan flux magnet itu Weber dan luas penampang tentu saja meter persegi. Jadi di sini kita harus bisa membedakan. Nah, jadi kita harus tahu ya, bisa membedakan apa yang dikatakan medan magnet itu. Jadi jika kita bicara tentang medan magnet, berarti total flux yang melewati luas penampang. Nah, jika kita bicara tentang flux magnet, maka kita bicara tentang banyaknya medan magnet yang menembus suatu luasan atau suatu area. Oke. Jadi kita harus bisa membedakan antara medan magnet dan flux magnet. Oke, selanjutnya kita lanjut ke MMF. Kita baca di sini. Jika sebuah kumparan dialiri arus, pada inti kumparan tersebut akan memiliki medan magnet. Semakin besar arus yang mengalir, semakin besar kuat medan magnetnya. Bila inti kumparan diisi dengan bahan ferromagnetik, maka medan magnet akan semakin baik. Oke, di sini juga dinyatakan jika solenoid diberi kawat kumparan kemudian dialiri oleh arus, maka itu kita bisa melihat arah arusnya yaitu searah dengan jari-jari yang memegang kumparan dan ibu jari diluruskan menunjukkan arah medan magnet. Oke. Kemudian ini yang penting di sini adalah perkalian antara kuat arus dan jumlah lilitan disebut dengan ampere turn atau disebut juga sebagai magnetomotive force. Magnetomotive force atau MMF hampir memiliki kesamaan dengan EMF. Bedanya, jika EMF itu merupakan gaya yang menyebabkan arus mengalir melalui rangkaian tertutup, jika MMF gaya yang diperlukan untuk menggerakkan perputaran dan tekanan flux pada rangkaian magnet yang tertutup. Jadi di sini kita bisa mengetahui ya, kalau pada rangkaian listrik kita mengenal EMF. Oke, EMF itu GGL sama dan dimisalkan E. Bedanya kalau di MMF itu kita menyebutnya gerak gaya magnet atau GGM dan juga bisa dinotasikan seperti ini. Magnetomotive force
adalah jumlah kumparan dikali dengan kuat arus pada kumparan. Satuannya itu AT, atau kita bisa menyebutnya ampere turn tadi. Jadi kita sudah tahu ya, berarti MMF dan EMF itu serupa, tapi kalau EMF itu digunakan pada rangkaian listrik, kalau MMF itu digunakan pada rangkaian magnet. Kemudian ada kuat medan magnet. Jadi pada suatu medan magnet yang memiliki luas penampakan tertentu dapat diukur besar kuat medan magnet. Bila suatu kumparan direnggangkan, maka 2 kali dari panjang aslinya, maka kuat medan magnetnya menjadi setengah. Field intensity kuat medan magnet itu berbanding lurus dengan jumlah lilitan dan besar arus pada kawat kumparan, dan berbanding terbalik dengan panjang kumparan. Ini yang harus diingat-ingat pada rumus kuat medan magnet ya. Berbanding terbalik dengan panjang kumparan. Hal ini bisa kita nyatakan di persamaan ini. Jadi kita kalau tadi bicara tentang MMF itu hanya terdiri dari perkalian N dikali I saja. N kali I. Tetapi jika kita sudah berbicara tentang kuat medan magnet, maka bedanya terdapat di sini, panjang lintasan medan magnet. Oke, jadi kuat medan magnet yaitu adalah besar gaya magnetik pada panjang lintasan medan magnet. Jadi nanti satuannya ampere turn per meter. Kalau kita MMF tadi kan ampere turn saja, cuman karena di sini kuat medan magnet itu menggunakan ampere turn per meter. Oke, selanjutnya adalah permeabilitas magnet. Oke, permeabilitas magnet merupakan konstanta. Jadi ketetapan ya, pembanding antara medan magnet, medan tadi apa B, dengan kuat medan magnet atau H yang dihasilkan magnet. Media yang dipakai untuk meletakkan kumparan juga menjadi perhitungan seberapa baik medan magnet yang dihasilkan. Permeabilitas atau daya hantar magnetik adalah kemampuan bahan media untuk dilalui flux magnet. Ferromagnetik, ini diingat-ingat, ferromagnetik merupakan media yang mudah menghasilkan medan magnet yang kuat serta memiliki daya hantar magnetik yang baik. Jadi contohnya besi, inti besi selenoid yang diaplikasikan pada kontaktor magnetik, dia memiliki permeabilitas yang dapat dinyatakan seperti ini. Di B medan magnet per H sama dengan mu R dikali mu 0. Nah, jadi di sini permeabilitas dari bahan besi yang merupakan ferromagnetik, permeabilitas bahannya atau permeabilitas absolutnya itu sebanding dengan permeabilitas ruang kosong dikali dengan permeabilitas relatif bahan. Sehingga pada ruang hampa permeabilitas relatifnya hanya 1. Oke. Jadi ini sudah ketetapan memang. Kemudian kita lanjut ke reluktansi. Jika rangkaian magnet dapat dianalogikan dengan rangkaian listrik, maka pada rangkaian listrik terdapat EMF ya, yang akan menghasilkan arus listrik. Sedangkan pada rangkaian magnet yang terdapat MMF yang akan menghasilkan flux magnet, juga pada rangkaian listrik dikenal adanya hambatan. Sedangkan pada rangkaian magnet dikenal adanya reluktansi. Jadi kita bisa tahu ya, kalau pada rangkaian listrik itu kita mengenalnya kan resistansi, itu sebagai hambatan. Tetapi jika kita berbicara tentang rangkaian magnetik, maka yang berlaku adalah reluktansi. Kita menyebutnya reluktansi. Dan sifatnya juga sama, dia hambatan. Oke. Pada rangkaian listrik, hambatan yang berbanding terbalik dengan daya hantarnya. Begitu juga pada rangkaian magnet, reluktansi berbanding terbalik dengan permeabilitasnya. Besi memiliki permeabilitas tinggi tetapi reluktansi rendah.
udara memiliki permeabilitas rendah tetapi reluktansi tinggi. Kemudian reluktansi dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ya. Jadi R itu reluktansi sama dengan ini apa? mmf per flux. Oke. Kemudian bisa dilakukan iterasi untuk mengetahui persamaan-persamaannya. Jadi di sini reluktansi N dikali I per flux atau N itu kan apa tadi mmf, kemudian bisa diturunkan diganti kuat medan dikali L per B dikali A, jadi dipecah, kemudian bisa diturunkan lagi L per B per H dikali A, dan bisa diturunkan lagi L per B per H adalah mu 0 dikali mu R dikali A, kemudian mu 0 dikali mu R bisa kita sebut permeabilitas absolut mu dikali A, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang terakhir, yaitu reluktansi sama dengan panjang L per mu dikali A. Oke. Dengan di sini ada satuannya, yaitu ampere turn per Weber. Oke, kita lanjut sekarang ke kumparan bayangan ya. Ini sebenarnya sudah dibahas di bab 4 ya, tentang arus koil magnet dan arus koil bayangan. Jadi silakan dibaca sendiri. Saya rasa sudah paham semua karakteristiknya. Kemudian di sini ada peralatan yang digunakan. Peralatan yang digunakan pada percobaan kali ini itu yang pertama pasti ada kontaktor, kemudian ada alat ukur ampermeter, MCB, switch penggaris, lampu sebagai indikator, dan kabel jumper. Prosedur percobaan terdiri dari dua ya. Yang pertama kita akan merangkai, dan yang kedua kita akan menghitung. Oke, kita baca dulu di sini. Ya, jadi yang pertama kita akan mengetahui bagaimana kondisi kontaktor dalam keadaan bekerja, dan juga untuk memahami cara merangkai kontaktor secara real. Maka dilakukan percobaan seperti gambar 3.7. Sebenarnya ini salah ya, 3.7. Sedangkan untuk mengetahui bagaimana besar medan magnet pada kontaktor, kuat medan magnet, dan reluktansi, maka dilakukan percobaan membongkar kontaktor. Jadi ada dua. Jadi kita akan merangkai rangkaian seperti ini. Di sini kita kan sudah belajar di bab 4 bagaimana cara kontaktor bekerja ya. Jadi kita juga tahu semua di dalam kontaktor itu ada apa aja, yaitu di sini ada solenoid, kemudian di sini ada endi besi, kemudian ini ada pair. Kemudian kita lanjut ya, pengambilan data. Kita persiapkan alat dan bahannya. Kita lihat. Nah, untuk rangkaian percobaannya yang disiapkan pertama yaitu MCB, kontaktor tadi, saklar dan juga lampu sebagai indikator, kabel secukupnya, dan bank. Oke, lanjut merangkai seperti pada buku petunjuk praktikum. Ya, jadi di sini ini adalah rangkaian kontaktornya seperti di BBB. Jadi nanti akan dijelaskan tentang pinnya. Di sini ada pin A1, pin A2 yang akan tersambung kemana. Kemudian di sini ada kontak, dan di sini ada pengaman MCB. Di sini menggunakan kontak bantu, ada kontaktor yaitu yang jenis NO. Dari sumber masuk ke MCB masuk ke A1, itu 13 masuk ke sumber, 14 masuk ke saklar. Untuk A2 nya oke netral, sudah saja dihubungkan. Nyalakan MCB.
Nah, ini menandakan kontaktor sedang bekerja. Nah, ini untuk percobaannya kurang lebih seperti itu. Oke, di sini tadi kita lihat ya bahwa ketika kontaktor ini bekerja, maka di sini ada movable part, bagian dari kontaktor yang bisa bergerak, dia akan tertarik, dan kemudian ketika dimatikan kembali, dia akan rilis, seperti yang pernah kita lihat di bab 4 kemarin ya. Mungkin perlu kita ulas sedikit ya. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya cara kerjanya dari kontaktor. Ini ketika kontaktor itu aktif, maka di sini armaturnya akan tertarik oleh inti besi. Dia akan tertarik oleh inti besi. Nah, ketika dilepas tidak mendapat tegangan, maka kontak yang ada di sini tidak connect kembali sehingga kontaktor mati seperti itu. Ya, jadi untuk langkah percobaan berikutnya kita akan mengukur ya dengan cara pertama kita buka bagian kontaktor, kemudian kita buka lilitannya dan dihitung berapa jumlah lilitannya. Untuk step yang kedua ini kami sudah mengukur dari sejak lama bahwa jumlah lilitannya itu adalah 5.500 lilitan. Kemudian letakkan kembali seperti semula kumparannya, dan kemudian ada beberapa hal yang perlu kita ukur di sini untuk kita bisa mengukur reluktansi, kemudian MMF dan kuat medan. Oke. Jadi kemudian kita juga sudah mengetahui tentang arus kumparan, sudah kita ukur. Nah, seperti apa prosesnya kita lihat bersama pada video. Buka baut setelah itu buka ini agar buka. Nah, untuk agarnya dari kontaktor seperti ini. Untuk bagian koinnya ini untuk inti besinya. Untuk membuka inti besi yang ini, langkah pertama buka semua baut yang ada di sini. Dalam membuka kontaktor perlu diperhatikan setiap komponennya, jangan sampai lupa dalam mengembalikan seperti semula. Untuk bagian besi yang kedua, untuk langkah selanjutnya yaitu mengukur inti besi ini. Yang perlu diingat, pertama untuk mempermudah gambar dulu bentuk dari inti besi ini. Seperti ini. Langkah selanjutnya menentukan titik
A, B, C pada inti besi ini untuk memudahkan dalam proses pengukuran. Dan di sini saya menentukan titik sebagai A. Untuk titik A-nya saya menentukan di tengah sini, diurut A, B, C, D, E, F. Oke, kita ulangi sebentar ya. Jadi di sini kita menentukan bahwa ini merupakan titik-titik yang set point dari pengukuran kita. Jadi ini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, titik F. B, C, D, E, F. Yes, A. Sebagai fluk 1, fluk 2. Oke, untuk pengambilan datanya mungkin kita coba bacakan. Jadi kita gambar Tampilannya kemudian baru kita mengambil data menggunakan penggaris ya pada titik-titik. untuk panjangnya 1,5, Ya, 1,5 untuk panjang AD. BC sama EF itu diikuti dari panjang AD. Untuk lebarnya Kemudian ini untuk mengukur lebar lebar, AD, BC, EF untuk mengukur lebarnya sebesar 0,8 cm. Jadi lebarnya itu maksudnya di sini. Kalau panjang tadi dari titik ini sama titik yang di bawahnya, kalau lebar dari titik ini ke titik ini. Oke. Untuk lebar AB, CD, DE, dan AF itu lebar ini 0,6. Kita cepatkan saja untuk pengambilan datanya. Kemudian kita merangkai lagi ya, Kembalikan kontaktornya seperti semula. kontaktor ke bentuk semula. Sama masukkan ini besi. Nah, inti besinya yang bagian bawah. Setelah itu koilnya, Kemudian koil. setelah itu pir. Oke, pirnya. Untuk ini besi yang kedua. Untuk pemasangan pir ini jangan kebalik ya. Pada luas yang lebih besar itu berada di bawah. Masukkan di bawah ini. Nah, itu ditutup seperti ini. Oke, jadi seperti itu
bagian-bagian dari kontaktor, dan pasang caranya baut kalian ini bisa tahu ke seperti semula. bagian-bagian di dalamnya dan cara bongkar maupun memasangnya. Oke. Silakan untuk videonya nanti kami beri, silakan bisa dicek sendiri untuk video yang ini biar kalian bisa lebih paham. Oke. Seperti itu, jangan sampai komponen yang tadi bongkar dan terpasang. Untuk percobaan untuk selanjutnya yaitu membuat rangkaian seperti pada penunjuk lingkung mengenai fungsi dari kontaktor ini, bagaimana saat dia bekerja dan bagaimana saat dia tidak bekerja. Oke, lanjut. Jadi itu tadi video pengambilan datanya. Untuk datanya sendiri yang akan kalian olah, yaitu nanti kalian akan dapat ini data-data ini panjang rata-rata jalur BC kayak gini, panjang BC 1,5, AD 1,5. Kemudian luas penampang jalur BC. Kalau luas penampang berarti di sini kan ini luas penampang BC. Jadi panjang kali lebar. Untuk lebarnya ini, panjangnya ini. Kemudian untuk reluktansi, nah kalian bisa memakai rumus yang ini, ya. R sama dengan L panjang per mu dikali A. Untuk mu sendiri di sini ketetapannya yaitu di sini. Sama seperti di sini, berarti apa? 4pi dikali 10 pangkat min 7 mu-nya, oke? Untuk A area itu berarti luas, kalau L berarti panjang. Nah, jadi itu untuk reluktansi ya. Jadi reluktansi jalur BC yang pertama, yang atas tadi L berarti pakai jalur ini BC panjang per mu-nya 4pi kali 10 pangkat min 7 dikali ini, dikali A kan, A-nya luas penampang. Jadi itu rumusnya untuk mencari reluktansi ya. Kemudian lanjut ke sini, arus kumparan. Arus kumparan di sini sudah ada ketetapannya seperti yang tadi saya bilang, yaitu 2,2 ampere, dan untuk lilitannya sendiri itu 5.500. Kemudian untuk MMF jalur BC, untuk MMF dan kuat medan tentunya itu memakai rumus yang di sini. Nah, ini untuk rumus MMF dan di sini untuk rumus kuat medan. Oke, sudah sangat jelas ya. Jangan lupa juga satuannya ditulis. Oke, satuannya ditulis, jangan lupa. Ya, jadi untuk data kalian bisa tulis di tabel yang telah disediakan. Silakan ditulis saja pakai pensil. Kemudian untuk lampiran ya, untuk lampiran kalian di lampiran kan setelah lembar evaluasi ya. Untuk lampiran jangan lupa di sini disertakan tulisan lampiran, formatnya jangan lupa TNR 12 di bold, kemudian footernya menggunakan label dan tanpa nomor halaman ya. Nomor halamannya bisa dihapus. Oke. Dan di dalam lampiran kalian akan menyertakan apa saja, yaitu yang pertama mulai dari panjang BC, panjang AD, kemudian luas penampang, panjang kali lebar, itu kalian tulis rumusnya. Kemudian reluktansi ditulis juga, kemudian MMF serta kuat medan itu ditulis semua, disertakan di lampiran. Oke.
Dan jangan lupa lakukan analisa dan pembahasan kesimpulan. Oke, mungkin itu saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kesalahan kata dan perbuatan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.